Oke, kita mulai saja. Di pertemuan hari ini kita Bapak menjelaskan terkait virtualisasi. Kita menggunakan apa? Virtual. Bagus. Tools yang perlu kalian siapkan adalah bukan aplikasi ya, CHR. Apa? CHR. CHR download di mana? Download di Mikrotiknya langsung. Download download ya. Silahkan kalian pilih nanti CHR Cloud Hosted Router. Yang kalian download adalah OVA. Apa? Kita copy link. OVA download. Bapak kirim ke WA group. Silahkan bagi yang mau download dulu. Nah, setelah di-download, kalian akan mempunyai CHR tadi, tinggal double klik. Ya, tinggal apa? Double klik. Ini proses download. Nah, kita harus sambil proses download, kita harus mengetahui ketika sudah di-download, nanti kita praktekkan, kita harus mengetahui konfigurasi network virtualisasinya. Ya. Atau network hostnya, ini disebut host ya. Nantinya kalian menggunakan seperti ini, pakai whiteboard. Jadi Mikrotik kalian sebagai router dan Mikrotik kalian sebagai klien. Uji cobanya menggunakan apa? Dengan protokol ping. Nah, seperti ini simulasinya. Ya. Kelihatan ya? Ini router. Nanti router kalian di setup seperti yang kemarin, ada 4 port. Secara apa? Virtual itu apa? Tidak bisa dilihat. Nah, satu port ini akan terkoneksi dengan wireless kalian yang terhubung dengan internet. Bapak tulis inet. Ini di port 1. Di port 2 dan 3 dan 4 ini nantinya kalian buat beberapa mikrotik yang terhubung dengan kalian siapkan nanti 3 mikrotik, router 1, router 2, router 3, router 4. Sehingga nantinya router 2 port 2 terhubung dengan router 2 pada port 1. Di sini nanti ada 4 port juga. Kita cloning aja ya. Nah, ini nanti terhubung di port 1. Ini nanti terhubung di port 3 dan seterusnya. Ini 4 masuk ke ini sebagai apa? Klien. Kenapa nggak Windows, Pak? Kalau kita Windows berat nantinya komputer kalian. Di Mikrotik itu cukup 64 MB untuk RAM-nya. Jadi kalau umpamanya kalian mempunyai 8 GB, ketika menggunakan virtualisasi kalian hanya dipotong 64 MB. Kecil ya. Nah, itu bisa disetting, bisa 64, 128, tapi 64 sudah bisa jalan.
Ini entah di settingan defaultnya belum tahu. Nah, seperti inilah cara kerja kita, ya. Uji cobanya tadi menggunakan apa? Ping. Ping apa? IP. Dapat dipahami? Topologinya dapat dipahami dulu. Kita menggunakan router, sedangkan router klien R2, R3, R4 nantinya kita cloning dari R1. Oke. Seharusnya ini sudah terdownload audio opanya. Caranya sangat mudah. Ini Bapak demokan saja, nanti step by step nanti kita jalankan. Videonya biar tidak terlalu panjang. Double klik CHR akan muncul seperti ini, ya. Nah, Bapak bilang tadi RAM-nya yang dipakai berapa? 64. Ini bisa kalian setting menjadi 64 atau 1 GB. Bapak sarankan sih sesuaikan saja dengan defaultnya. 1024 artinya berapa giga? 1 GB. Nah, networknya di sini bawaannya adalah cuma 1. Ya nggak apa-apa, nanti kita tambahkan. Yang penting kita next saja. Finish ya. Oke. Munculnya mana? PM1. Ini. Betul nggak di kalian PM1 nggak? Oke. Nah, selanjutnya di network ini Bapak jelaskan dulu di bagian sini. Kalian konsentrasi. Pada konfigurasi network di virtualisasi itu ada beberapa istilah atau ada beberapa macam. Yang pertama adalah NAT. NAT ini fungsinya klien, ini Bapak bagi dua aja ya. Oh, ini aja nih ada gambarnya nih. Nah. Oh, hilang. Oh, pantesan. Nah, perhatikan. Ini adalah NAT. NAT ini terhubung dengan WiFi. Bapak ini terkoneksi dengan WiFi. WiFi ini masuk ke komputer kalian, VirtualBox. Kita set NAT sehingga BPM ini akan mendapatkan internet secara langsung. Bapak garis bawahi ya. Mendapatkan jalur internet secara langsung. Tidak kalian apa-apain, dia langsung ping. Google.com langsung bisa. Ya. Fungsi apa? NAT. NAT ya. Ini adapternya adalah jalur jaringan yang yang ada internetnya. Saat ini pakai WiFi. Kalian boleh menggunakan HP kalian sebagai tethering, tethingnya ke WiFi kalian. Ya, fungsi NAT. Ada juga NAT network. Nah, fungsinya sama kayak tadi, tetapi PM lainnya dapat terhubung PM sama konfigurasi NAT network. Jadi kalau difungsikan nantinya IP-nya akan berbeda ya. Akan menjadi satu network. Contoh lihat di sini. Di sini NAT yang divirtualisasi 2.1 nanti dia akan mendapatkan network yang sama. Ya. Nah, selanjutnya adalah bridge. Bridge ini IP hotspot kalian, contoh dari HP. Kalau kalian bingung, bilang ya. Dari HP kan mempunyai IP address. Nah, IP address-nya itu nantinya ke PM itu nanti sama IP-nya. IP-nya sama. Contoh di HP Bapak ini kan pakai tethering. IP kalau pakai silakan. Kalau Bapak pakai bridge
Mikrotik PM itu nanti IP-nya menyesuaikan dengan IP HP. Begitu. Nah, selanjutnya ada juga internal network. Internal network ini ketika kita mau membuat routing yang berbeda, kita mau tidak mau harus memisahkan PM1 dan contoh nih PM1. Nanti kita buat virtualisasi dengan IP yang berbeda. Di sini 23 mana ya? Nih. Secara terisolasi. Jadi tidak bisa berkomunikasi antara PM1 dan PM2. Ya. Nanti kita coba praktekkan deh. Kalau host only itu kita berkomunikasi dengan komputer kita. Host only adapter. Ya. Nah, kesimpulannya seperti ini. Kalau PM sama PM itu bisa menggunakan NAT, tapi kalau umpamanya PM ke komputer kalian, PM ke host atau kebalikannya, kalian harus mengaktifkan apa? Bridge atau host only. Oke, kita coba dulu. Yang saat ini adalah bridge, ya. Bridge. Otomatis ketika kita tambahkan aja deh ya beberapa. Ini adapter 1, bridge, adapter 2 kita enable di mikrotiknya. Nantinya kita tambahkan internal network. Apa ya namanya ya? Ke router 2 ya, ke router 2. Ke router 2 tuh yang ke bawahnya tadi digambar. Internal network. Allow all. Udah ya. Oke, adapter 3 kita masukkan internal network ke router T3. Tadi kan ada ini ya. Nah, selanjutnya di sini kan deny ya, kita allow. Biar komunikasinya tidak terganggu. Ini juga kita enable. Ini kita gunakan apa? Host on. Allow all. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak cara menambahkan adapternya ini? Di tempat kalian coba cek ada berapa adapter? Kalau mau menambahkan adapter masuk ke preference ya. Di tempat kalian berapa? Berapa network? 4 juga. Sama 4. Adapternya ada 4. Ayo, berarti defaultnya ya. Kalau mau menambahkan itu sebenarnya bisa, kalian tinggal sebentar. Tampilannya agak berubah nih. Ada 4 ya. Pastikan deny-nya di allow ya semuanya.
Bapak lupa nih cara menambahkan ininya. Prevents. Oke, nggak apa deh, nggak usah ini. Yang penting ada 4 interface dulu ya. Nah, yang tadi yang pertama adalah NAT. Kita coba dulu bridge adapternya adalah NAT. Oke. NAT ini bisa terhubung dengan, kalau kita on kan, komputer Bapak bisa mengakses VirtualBox. Karena apa? Karena di sini warnanya hijau. Jadi Bapak bisa berkomunikasi. Coba kita jalankan, kita buktikan. Ini sudah ya. Kalau sudah, kita coba cloning menjadi berapa tadi? 4 ya. 1. Full clone ya. 1. 2. 1 lagi ya. Nah, di sini yang PM1 Bapak ubah namanya apa? Router utama. Oke. Kalau mau mudah, ini di blok. Selanjutnya kita buat grup. Grupnya apa namanya? Jarkom lanjut. Biar apa? Ketika kita klik ini, kita jalankan semuanya, akan jalan semuanya nantinya. Tetapi kita nanti, kalau sudah di grup, kita coba dulu router utama, kita jalankan. Start. Start ya. Nah, ketika sudah di start, kalian akan dihadapkan, kalian sudah men-start ini nih, router 1. Ini jalan dulu. Tadi kita setting ini NAT. Kita setting di sini apa tadi? NAT ya. Konfigurasinya sini NAT. Yang di sini tadi ke router 2, di sini ke router 3, ke router 4. Oke, baik. Starting. Nah, sudah muncul. Bapak kasih tips, kalau kalian klik mouse nih, mouse ya. Mouse-nya kan di sini. Bapak klik. Ya. Mana nih tadi? Nah, di sini. Passwordnya apa? Loginnya apa? Admin. Ketika kalian mau keluar, itu kalian bilang susah nih, kok aneh ya mouse-nya lari-lari kayak gini. Yang harus kalian lakukan apa? Tekan kontrol kanan agar kalian keluar dari desktop virtual. Kontrol kanan. Ini contoh. Ini Bapak nggak bisa nih mouse-nya, nggak bisa bekerja. Terkurung di dalam sini. Caranya biar keluar apa? Tekan kontrol, baru mouse-nya bisa keluar. Paham? Passwordnya apa? Kosong. Lisensinya apa? N aja. New password, repeat password 0. Oh, nggak bisa. Berarti kita masukkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah ya? Nah, hal yang pertama yang harus diubah apa kira-kira? Kemarin sudah Bapak arahkan. Mengganti identitas. Caranya gimana? Sistem identity, set name, router utama.
Kalau mau mudah, caranya gimana Pak? Gini, ini mudah nih. Gak usah diketik. Sys SY pakai tab. SY tab. Tab tahu ya, tab ya? Yang kedua apa? Identity pakai tab. Wah. Kan mudah ya? Selanjutnya apa lagi? Set. Artinya set itu apa? Kita setting. Yang disetting apa? Namanya. Namanya apa tadi? Router router utama. Perhatikan, yang di sini masih mikrotik, kita enter berubah menjadi router utama. Sehingga ketika kita aktifkan netboard di VirtualBox, Bapak ulangi ya, ketika kita buka mikrotik, kita mendapatkan identitasnya sudah ada di sini. Kalau kita jalankan semuanya, kalian bingung, yang mana nih router 1, router utama, router 2, router 3, router 4. Ya. Silakan. Nah, kalau sudah disetting, abaikan ini, kita close aja, kita buat minimize. Kita gunakan apa? Virtual box. IP address-nya 000 ya, karena kita belum konfigurasi IP. Caranya untuk login bagaimana? Kita gunakan login by MAC address. Apa? By MAC address. Loginnya apa? Admin, passwordnya 1, 2, 3, 4. Enter. Sangat mudah. Kita sudah sudah bisa menggunakan virtual box. Apakah sudah bisa internet, Pak? Kita coba. Ping google.com. Sudah bisa. Kenapa? Karena tadi fungsinya adalah NAT. Fungsinya NAT. NAT itu menambahkan DHCP client secara langsung di sini. Paham ya? Oke. Selanjutnya mengkoneksikan router yang kedua. Kita ganti namanya apa? Sesuai topologi router 2. Ya. Oke. Kita jalankan. Kira-kira kalau sudah dijalankan, yang utama apa? Harus diubah. Ini Bapak ubah juga. Router 3. Router 2 nih sudah jalan belum? Sudah jalan ya. Ini kita ubah dulu nih, kita stop dulu, Kita stop dulu. Perhatikan di router 2 kan kita cloning tadi. Router 2 terhubung dengan apa tadi? Terhubung dengan router 2, terhubung dengan Inet 2. Ini terhubung ya. NAT-nya nggak apa-apa pakai NAT yang ada aja, atau ini kita nonaktifkan dulu. Not attack. Artinya nanti dia mendapatkan internet dari jalur 2. Ya. Bukan dari komputer Bapak. Komputer Bapak kan dari sini dapat internet. Router 2 dapat internet dari router utama. Yang nomor satunya Bapak disable dulu. Ini juga Bapak disable dulu. Oke. Yang ini juga Bapak disable dulu. Udah. Dua, 3 ini seharusnya 4 ya. Inet. Oh belum. Router 4.
Di sini juga router 4. Di sini juga router 4. Maaf ya, ada tidak konsisten ya. Maaf tidak konsisten. Di sini router utama juga seharusnya nanti diubah, tapi Bapak abaikan dulu karena kita fokus ke router 2 aja dulu. Nah, router 2 ini sudah sesuai. Kita coba jalankan. Ini juga Bapak coba jalankan biar kalian mengetahui apa yang terjadi kalau umpamanya semua jalan. Kalian akan pasti bingung. Ketika di refresh akan ada beberapa mikrotik, yang mana router 2, yang mana router 3, itu akan pasti bingung. Oke, tunggu. Loading sistem. Ini router 2. Bapak seperti ini aja. Ini router 3. Ini Winbox. Satunya lagi router utama. Oke, perhatikan networknya. Refresh. Oke, kenapa nggak muncul? Kira-kira kenapa nggak muncul? Kenapa router 2 dan router 3 tidak muncul di sini? Bukan. Karena kita tidak setting NAT dan bridge. Kita tadi memasukkan apa? Internal network saja. Internal network kita tidak bisa berkomunikasi. Bapak ulangi ya. Kenapa tidak muncul di sini? Karena di settingan ini router berapa tadi? 2 ya. Di 2 ini hanya tersetting internal network. Nah, agar bisa berkomunikasi kita coba memasukkan bridge aja. Bridge adapter. Oke. Dua, 3 juga bridge adapt. Bukan NAT ya. Kita bandingkan nanti. Sudah muncul? Jadi kalau umpamanya pertanyaannya, Pak, saya konfigurasi mikrotik kok nggak muncul-muncul. Karena apa? Biar muncul kalian harus menambahkan salah satu NAT network atau bridge. Host only juga bisa untuk berkomunikasi antara laptop kalian dengan virtual box. Permasalahannya apa? Permasalahannya mikrotiknya ini kalian tidak tahu mana mikrotik yang router 2 dan router 3. Solusinya bagaimana? Solusinya kalian harus melakukan konfigurasi. Ini router 2 admin kosong, donsol
panjangnya ya. Ctrl C bisa nggak? Nah ini 1234 1234. Nah kita coba mati semuanya pakai VirtualBox. Ya, masuk apa tadi kira-kira? Sistem identity, lanjut apa? Didektif. Sistem identity, set name, router, to refresh. Oke, belum masuk. Ini kayaknya belum apa namanya, bridge-nya belum masuk. Router 3 dulu ya, kita coba. Router 3. Login, admin, password. No. 1234. System identity, set name, router, T. Nah, kalau sudah, ini Bapak minimize saja biar nggak bingung. Refresh, sudah ada router 2 dan router 3. Tabrakan ya. Kita coba dulu router 2 masuk. Connect. Kita melihat interface-nya sudah ada yang terkoneksi, yaitu di yang ada angka-angkanya, seharusnya di router 2 ya. Oke, baik. Kita coba dulu di router 1. Router 1 mana? Kita ulangi materi kemarin di router 1, router utama. DHCP kliennya kita hapus ya. Nah, sekarang otomatis kalian tidak bisa enter. Ada yang mempunyai catatan kemarin cara konfigurasi dasar? Oke, catat dulu di sini DHCP klien. IP-nya. Ini IP dari HP Bapak. Gateway-nya juga dapat dari sini. Kita coba copy di sini. Tolong kalian ingat-ingat ya. Bapak kirim di WA aja. Kita melakukan konfigurasi dasar. Oke, perhatikan. Konfigurasi dasar itu sebenarnya bisa aja DHCP kalian ya. Tetapi kan kalian tidak tahu apa yang terjadi secara manualnya. Apa yang terjadi secara manual. Oke, perhatikan, karena ini secara teknis kalau kalian mengambil penelitian mikrotik ya kayak gini nanti. Ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, perhatikan. Yang pertama adalah interface. Interface-nya kita terhubung dengan HP Bapak melalui apa? Melalui di sini kalau dilihat router 1 mana? Router utama. Adapter 1 wireless. Nah, permasalahannya IP wireless-nya berapa, Pak? Ya. Kita coba cek Samsung. Nah, Bapak mendapatkan IP dari komputer dari HP Bapak ke komputer Bapak 787. Dengan menggunakan NAT itu, otomatis IP-nya nanti berubah. Berubahnya tadi yang IP tadi 10 titik berapa. Oke, kita coba IP
address, kita koneksikan. IP-nya berapa tadi? Di WA. IP-nya berapa? Ya. Networknya sekian, apply. Ya. Bener ya, 10.02.15.4. Tetapi gateway-nya 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Interface-nya kemana? Oke, kita coba ping. Ping gateway-nya berapa? 10.022. Sudah reply ya? Oke. Coba kita disable address-nya tadi. Apa yang terjadi? Mati. Mati ya? Apakah sudah bisa internet? Ping google.com. Belum. Ping 888. Belum. Kenapa? Kalau kita DHCP kalian itu langsung bisa, tetapi kalian tidak tahu permasalahannya. Kenapa belum bisa internet? Ayo. Silakan buka chat GPT boleh. Belum ada? Ini sudah ada IP-nya tadi. MAC address sudah. Apa? DHCP? Kita nggak pakai DHCP, kita pakai manual. Apa? Bridge. Kita nggak pakai bridge dulu. Jawabannya adalah gateway-nya belum kita masuk. Gateway itu di mana, Pak? Gateway itu di IP root. Ya. Kalau mau internet, kita harus masukkan destination address 0.0.0.0/0. Artinya apa? Silakan boleh dicatat. 0.0.0.0 itu adalah IP semua internet. Pokoknya semua IP akan dilalui. Destination ini kan tujuan. Otomatis 0.0.0.0 ini adalah semua tujuan. Kalau hanya tujuan network yang lain udah berarti kita masukkan aja 192, 168, dia akan terhubung ke situ. Tetapi ini adalah internet, itu harus dimasukkan 0.0.0. Ini sama, pakai Cisco juga sama. Gateway-nya untuk mengakses internet, kita harus melalui apa? Gateway ini. 10.0.0. Ya, betul ya? Oke. Saat ini internetnya apa? Masih no root. Ya, kita apply, apa yang terjadi? Sudah read. Dia sudah bisa mendeteksi DNS-nya Google. 888 kan DNS-nya Google. Sudah paham di sini? Kalian logikanya kayak gini, boleh catat. Kalian mau ke internet melalui mana? Melalui gateway-nya ini. Paham? Nah, permasalahannya apakah bisa ping google.com? Ini kan ping IP. Oke. Sampai di sini ada yang bingung? Ini harus dicatat, 00 ini adalah internet. Saya mau ke internet, tujuannya internet melalui gateway yang tidak screenshot tadi. Oke. Ping google. Nggak bisa. Kalau mau ke internet harus pakai ini.
Yang mana ini? Iya. Pokoknya kalau kalian mau aktifkan internet harus memasukkan ini. Melalui mana? Melalui ini. Cisco pun seperti itu, sama. Ini adalah apa ya namanya ya? Bapak lupa istilahnya. Pokoknya kalau jalur ke internet IP-nya ini. 0 ini adalah keseluruhan ya, semua IP. Sudah? Pertanyaannya biar bisa google.com, kita harus ngapain? Memasukkan DNS-nya ini ya. IP DNS-nya berapa? Boleh pakai DNS-nya Google 8888 atau DNS yang ini. Bapak pakai Google ya? Oke. Ping google.com sudah bisa. Mudah kan? Seharusnya. Nah, kenapa Bapak bisa gini? Karena ya memang harus tahu dari awal. Kalau kelas SMK biasanya cukup IP DHCP klien udah jalan. SMK siapa? Betul nggak? Tapi cara manualnya biasanya nggak sampai ke situ. Oke, baik. Selanjutnya kita coba, ini kan NAT IP-nya sekian. Ya. Bapak ubah lagi routernya tadi. Router utama tadi. Router utama Bapak ganti settingannya menjadi bridge. Tadi kan IP-nya 10.2 sekian ya. Nah, kalau Bapak buat bridge, apa yang terjadi? Bapak informasikan dulu. Komputer Bapak mendapatkan IP sekian, otomatis nanti ketika di bridge, mikrotik Bapak itu, mikrotik virtual itu mendapatkan IP yang satu segmen dengan laptop. Kita coba ya, kita buktikan. Silakan nanti kalian membuat video setelah ini, video Bapak sudah ada, kalian mencoba mengotak-atik seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ubah router ini menjadi apa? Menjadi bridge. Ini udah ya. Oke. Sudah berubah bridge. Kita coba mikrotiknya. Putus ya. Oke. IP address-nya Bapak coba hapus lagi. Hapus. DNS-nya juga Bapak hapus. Play. IP root-nya juga Bapak Bapak juga coba gunakan DHCP client. Tadi IP yang Bapak terima itu 10 titik berapa? Sekarang berubah menjadi berapa? Ini Bapak kirim lagi, kita coba bandingkan di WA. Oke. Silahkan cek di WA, ada beda nggak angkanya? Beda ya? Nah, silakan kalian pandu Bapak DHCP kliennya ini sudah aktif, otomatis Bapak sudah bisa internet. Karena saking mudahnya mikrotik, langsung bisa internet. Jadi pakai NAT itu bisa, pakai bridge bisa. Kalau pakai bridge lebih bagus sebenarnya, lebih enak. Tetapi lebih mudah. Sama sih. Jadi kan ini PC Bapak, virtualisasi seperti ini. Komputer Bapak, komputer kalian mempunyai virtual. Virtualnya apa tadi? Router. Di komputer kalian ada
Oke, hampir sama kayak tadi. Kita coba main tebak-tebakan. DHCP client-nya Bapak hapus. Sudah, semuanya clear. Mudah nggak daripada kalian bawa mikrotik colok. Oke, interface-nya kosong. IP address-nya kosong. Kosong ya? Kita mulai dari IP address dulu. Kita menghubungkan Ether 1 ke koneksi Wi-Fi. Jadi kita mengoneksikan, ini agak susah sebenarnya, membayangkan itu agak susah. Ether 1 kita hubungkan dengan Wi-Fi ini. Oke, caranya gimana tadi? Plus kita hubungkan ke router Ether 1. IP-nya berapa? Cek di HP WA. 178.79. Oke, Bapak coba 40 ya. Boleh nggak 40? Boleh. Slash ini ya. Oke. Selanjutnya uji coba konektivitas. Tadi gateway-nya berapa di sana? Cek. Tujuh lupa titik 71 ya. 141. Bisa ya. Oke. Kita coba matikan. Disable bukan matikan ya, disable pasti akan putus. Berarti gateway-nya ini. Jadi internet Bapak ini dia bagus memberikan IP-nya, dia IP-nya acak 141 di sini gateway-nya. Ini gateway. Yang ini IP Bapak tadi berapa? Laptop Bapak 87 ya. 87. Maksudnya komputer Bapak. Nah, di sini kita coba ping ke komputer, bisa nggak? Berapa tadi? 79. Ke laptop ini kan 79. Kita geser. 787 ya. Ya. Kira-kira reply atau tidak ada respon? Pasti reply. Kenapa? Karena dia satu sek. Paham sudah? Kan bridge ya. HP Bapak ini berapa? Ya, yang tadi 171 ya. Nih, 141. Nah, sekarang ping DNS-nya Google, internet. Sudah bisa? Belum bisa. No root. Kalau no root ini silakan kalian masuk IP. Kan enak ya. Ini masalahnya apa? Oh, root. Udah masuk ke root. Ya. Ini sudah ada IP yang terhubung dengan bridge tadi. Tadi kamu bilang bridge ya. Nah, ini bridge-nya. Sekarang biar masuk internet bagaimana caranya? Plus apa? Gateway-nya diganti apa? 192 7 bener ya? 192 187 78 ya? Kita buktikan. Bisa kan? Bisa nggak ping google.com? Bisa. Bisa nggak?
Apa yang belum? DN. DNS ini apa? Mentranslatekan IP address menjadi sebuah nama. 8888 DNS-nya Google. Atau kita tambahkan DNS-nya yang tadi 192.168.78.141. Bisa. Kalau DNS Google-nya down, akan mengambil DNS yang lain. Caranya ya udah tambahkan di bawah ini. Udah? Silakan kalian nantinya setelah kelas ini sampai minggu depan kalian membuat video. Video ini nanti Bapak upload. Silakan buat router utama dengan metode NAT sama bridge. Ya. Jadi kalian bisa mengimplementasikan NAT ya sama bridge. Ya. NAT sama bridge dulu. Kalian familiar dulu. Silakan buat videonya sebagai portofolio kalian. Nah, masih ada waktu, Bapak akan mengulas sedikit ya terkait materi yang ada di PowerPoint. Jadi ada beberapa ini sudah SSA, kayaknya sudah dia. Ini time, Bapak bahas sedikit. Kalau sudah terkoneksi internet, ini sudah terkoneksi internet router utama, Bapak bagi kayak gini. Sorry. Ya. Kalau punya banyak mikrotik, pastinya kita akan mengetahui kapan sih mikrotiknya ini hidup dan mati. Kita bisa menambahkan at time, at date, CPU-nya berapa, memorinya berapa, uptime ini kapan dia pertama kali hidup sampai saat ini. Permasalahannya adalah jamnya sudah sesuai belum dengan jam kita. Sistem kita cek clocknya, saat ini jam di mikrotik adalah jam 2. Kok aneh gitu ya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan network time protocol. Jadi ada protokol yang mengatur terkait jam. Kita masukkan protokolnya itu sehingga dia menyesuaikan jam yang ada di Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke sistem SNTP client. Kalau ini kan clocknya, kita abaikan dulu. Kalau manual sih bisa aja. Tetapi kan kalau umpamanya kita beda sedikit menit dengan jam internasional itu akan beda. Contohnya nih CCTV. CCTV jamnya berbeda dengan jam realnya. Kalian pasti akan susah playbacknya. Betul nggak? Kejadiannya jam 2, ternyata karena tidak sinkron dengan jam standar, itu jam 2 lewat 15. Susah nanti kalian carinya. Sehingga ketika kita melihat di log ini, kalian juga susah. Kok jam sekarang jam 9, ini jam 2. Kalian tidak bisa investigasi forensiknya. Harus sesuaikan jam. Menggunakan protokol apa? SNTP client, IP, SNTP where is ada RS on TP client. Enable ya. Kita masukkan NTP IP-nya. Ini menggunakan unicast. NTP servernya kita masukkan
202 65 114 202. Boleh ditambahkan lagi? Boleh. 203 alternatifnya 89 31 3. Apply. Waiting. Syaratnya harus ada internet ya. Pak, untuk IP-nya itu masuk apa Pak? Pakainya Pak? Bisa dua, bisa Maksud saya itu yang dipakai itu memang itu aja Pak? ini NTP servernya Indonesia kayaknya. Ya, masukin IP ini aja. Atau pakai domain, kalau domain menggunakan 0.id full ntp.org. Ini adalah jam-jam di seluruh dunia. Statusnya sudah apa? Synchronize. Nah, kita coba masuk tadi. Kalau sudah melakukan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita cek. Kita masuk ke IP, sistem clock. Kita masukkan zone kita di mana? Bapak kira sudah di luar negeri ya. Indonesia. Asia ya. Manual. Asia Indonesia. Jakarta ya. Apply jam 2 ya. Coba perhatikan, apply. Sudah sesuai jam 97. Belum di NTP. Benar nggak di HP Bapak jam 9.17? Itu protokol NT. Silakan nanti kalian coba-coba, materinya sudah ada di pertemuan 4. Step by stepnya bisa kalian coba-coba. Yang lain contoh apa nih? Saya mau update Pak. Kalau update silahkan masuk ke PKEK, sistem PKEK. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal cek for updates. Sudah? Cek for update. Ternyata 720 ini adalah versi stabil. Kalau umpamanya kalian sebagai developer, contoh nih kalian mengembangkan mikrotik juga, kalian bisa mengikuti yang versi develop. Develop pastinya 721, maju ke atas. Atau versi testing tetap 721 beta. Ya, tapi jangan ya, karena belum betul-betul stabil. Jangan main-main. Oke, ini jam berapa? 19. Oke, kita 9.30 kita selesaikan. Apalagi yang belum? Update sudah, reset kemarin sudah ya? Oke. Yang belum nih, yang tertinggal. NTP sudah. Pembatasan akses nggak usah ya, pelajari sendiri aja. Membuat user gimana Pak? Sehingga aksesnya ke karyawan saya itu tidak bisa ngapa-ngapain. Masuk ke SIS. Kalian kan sebagai S1 itu sebagai manajer. Bapak ingatkan ya. Kalian lulus S1, kalian sebagai manajer IT. Sehingga bawahan kalian itu anak SMK yang yang setara sebagai teknisi. Jadi yang mengatur manajemen itu adalah S1. Itu secara SKKNI, Standar Nasional Kompetensi Indonesia. Jadi kalian S1 itu selayaknya jadi manajer. Yang ngatur ini user, kalian sebagai admin, kalian buat user baru, karyawan dia hanya bisa read saja ya. Apply. Read ini bisa kalian apa aja? Read ini bisa contoh dia hanya bisa
membuka Winbox, tetapi nggak bisa mengubah password dan yang lain. Seperti itu. Ya. Contoh, tadi sudah karyawan ya, user karyawan. Passwordnya tadi apa? Passwordnya kita tambahkan 1234 1234. Oke. Ini statusnya read dan kita nggak ngapa-ngapain. Kita buka Winbox baru. Apa? Router utama ya? Router utama karyawan 1234. Oh iya. Bapak buat baru aja ya. Karyawan read password 1234 1234. Apply. Masuk Winbox tadi. Contoh, Bapak mau menambahkan user, ini posisi Bapak di karyawan. Apakah Bapak bisa menambahkan? Nggak bisa. Tombolnya apa? Disable. Ya. Jadi kalau umpamanya kalian, contoh karyawan kalian hanya monitoring, kalian suruh mau monitor, ya udah kasih grup usernya read, grupnya adalah read. Ini sudah, apalagi yang belum nih? Udah deh, habis. Tinggal besok kita akan mempelajari materi di pertemuan 5, kita gabung saja. Materinya terkait apa? Bridge. Kira-kira mudah nggak? Kalau Bapak menjelaskan kayaknya mudah ya. Tapi pas mau coba, garu-garu kepala pasti yakin. Ini video nanti Bapak upload di YouTube. Silakan nanti dipelajari. Minggu depan kita mempelajari, Bapak gabung ya materi. Ini kan 5. Materi 5 dan 6 Bapak gabung saja. Yang penting kalian basicnya NAT sama bridge itu tahu dulu. Konfigurasi dasar itu tahu dulu. Oke, ini Bapak stop. Boleh?